terjadi baku tembak antara polisi dan polisi. Wow, antara supir pribadinya dan ajudan suaminya. Gitu loh ya guys. Saya dihubungi beberapa kali oleh bagian forensik, namun saya kebetulan waktu itu di luar negeri, jadi saya tidak bisa menangani. Jadi mohon maaf, saya istilahnya tenaga ahli yang dari luar, yang di kan sekarang ini Polri juga membentuk tim khusus ya, dari Kompolnas, dari Komnas HAM, lalu ahli-ahli lain yang termasuk psikolog dan sebagainya, gitu loh ya, psikolog forensik tentunya ya. Nah, analisa sementara saya sih masih belum terlalu mengkuliti ke dalam karena saya belum pegang kasusnya. Jadi kalau menurut saya ada pertanyaan yang menggelitik terhadap saya, apakah si korban istrinya itu bisa terjadi trauma dan sebagainya? Ya tentu saja bisa ya, karena ada seseorang yang dia tidak berkenan di hatinya lalu masuk ke dalam kamar dan sebagainya, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, itu yang membuat dia akhirnya dan terjadi tembak menembak di sana di depan matanya dia gitu ya. Ya bisa saja terjadi trauma dan sebagainya ya. Jadi yang jelas harus ada pendampingan psikologis, dikembalikan lagi mentalnya, dikembalikan lagi pikirannya. Semoga apa yang terjadi terhadap ibu semoga baik-baik saja, dan saya pun ikut sedih ya dengan kejadian seperti ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan tidak ada lagi hal semacam ini. Ini juga mempermalukan, dalam tanda kutip ya, mempermalukan institusi kepolisian. Ya, mudah-mudahan semuanya NKRI dan baik-baik saja tanpa kurang satu apapun. Semoga masalah ini bisa segera diselesaikan dan hasil forensik dan hasil penyidikannya juga sama-sama bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan hasil yang sangat akurat ya. Salam. Berdasarkan keterangan Polri, peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri terjadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut masuk ke kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak yang membuat Brigadir panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Brigadir E datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Selanjutnya saling tembak terjadi yang menewaskan Brigadir J tewas. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan. Fakta baru tentang Baradae yang tembak mati Brigadir J. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan Baradae bukanlah orang sembarangan. Saat kejadian, Baradae menggunakan senjata jenis Glock 17 dengan 5 peluru yang dimuntahkan. Sementara Brigadir J bersenjata HS-16 dan ditemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasin. Baradae menembak sebanyak 5 kali, namun terdapat 7 luka tembakan. Diduga ada 2 peluru yang sampai 2 kali mengenai Brigjen J, yakni di jari tembus ke dada dan di lengan kiri tembus ke mulut. Budi mengatakan pihaknya juga bakalan melakukan uji balistik terhadap senjata, proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian. Pihak kepolisian mengatakan seluruh kamera CCTV di rumah Irjen Verdi mati ketika baku tembak antar polisi terjadi. Diketahui sebelumnya telah terjadi baku tembak pada Jumat 8 Juli 2022 yang menyebabkan Brigadir J meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan seluruh kamera CCTV di kediaman Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan mati saat kejadian baku tembak yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Fakta baru lainnya diungkap Kapolres bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1 di resimennya. Selain itu, kata Budi, Baradae di resimennya merupakan petugas penyelamatan. Keluarga Brigadir J meminta kepolisian untuk membuktikan dugaan pelecehan yang dilakukan terhadap istri Kadif Propam dengan membuka rekaman CCTV. Namun Kapolres Jaksel Kombes Polisi Budi Herdi Susianto mengatakan pihaknya tidak bisa membuktikan itu lewat CCTV karena CCTV rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Makan jeruk, ada dugaan pasti dong diumpetin, pasti dong disembunyiin, pasti dilindungi begitu ya. Maka apa sih artinya melindungi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, bahkan 100 orang, tapi nama institusi dikorbankan, nama institusi yang sekian tahun, yang sudah memperoleh kepercayaan, yang sudah dipercaya oleh masyarakat harus. Saya yakin siapapun pimpinannya tidak akan mengambil resiko itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, berkenaan dengan ini Polri juga harus bertindak secara profesional dalam arti begini. Penyidik begitu menemukan jenazah, ada barang bukti di situ, itu hanya direkam, hanya difoto, hanya dicatat, ditulis posisinya di mana, digambar. Tapi mulai melakukan penelusuran itu adalah ketika hasil otopsi itu berbicara. Karena ini hasil otopsi ini akan berbicara. Dokter-dokter yang melakukan otopsi tidak akan pernah berbicara sedikit pun di media. Tapi tulisannya itulah yang mengarahkan ini meninggalnya karena apa, kena apanya, berapa lubang dan seterusnya. Itu semua ada penjelasan. Artinya pertanyaan publik bahwa kenapa jarinya patah, ada luka sayatan di mata, terjawab di semuanya. terjawab, ya? Akan terjawab semuanya. Kalau jarinya patah, dipotong pakai AK, potongannya rapi, ada luka sayat ini, luka sayat atau luka peluru yang mendarat ke kulitnya, itu semua akan terjawab. Kalau luka sayat pasti tempatnya rapi sekali, tidak akan ada bergerigi. Kalau ada bergerigi, ini pisaunya apa, itu akan semua menggambarkan ini karter atau pisau atau sangkur, atau itu semua akan terjejak di otopsi, dan itu tidak bisa direkayasa. Rekayasa satu, maka merekayasa semua. Bagaimana mungkin semua yang ditemukan di TKP dituangkan dalam berita acara, diuji di pengadilan. Sebelum diuji di pengadilan, sebelum kami membuat berita acara, kami mencoba merekonstruksi orang yang diduga. Ini kan semua sudah ada di situ, diminta untuk melakukan rekonstruksi. Ada katanya tembak-tembakannya ada di bawah. Itu akan dilakukan uji ulang, walaupun tidak, walaupun tidak oleh mereka. Kenapa? Begitu kita ketemu di TKP, kita datang ke TKP, polisi, penyidik itu langsung mengeluarkan hipotesis. Hipotesis A, B, C, dan D. Sebanyak mungkin. Mana yang paling? Hipotesis 1 gugur. Oh begini, hipotesis kedua gugur. Kok ada setia? Hipotesis ketiga, ini yang paling dekat 3. Nah itu, jadi tidak ada. Hati-hati kalian kalau berkomentar tentang kejadian polisi tersebut. Tembak-menembak antar polisi. Saya pun hati-hati berkomentar. Karena apa? Karena saya tidak pegang langsung kasusnya. Sama dengan kalian para netizen, jangan berkomentar kalau kalian tidak tahu. Oke? Saya pernah diminta untuk mengomentari masalah kepolisian, masalah si ibu tersebut, ya. Tapi saya tidak pegang langsung kasusnya. Jadi hati-hati berkomentar di akun saya. Dan saya pun tidak mau berkomentar terlalu dalam karena saya tidak memegang kasusnya langsung. Sekali lagi, Anda jangan sembarangan dan kalian harus mendengarkan hasil otopsi dan sebagainya. Jangan memprediksi masing-masing sesuai dengan otak kalian, ya. Salam Lita Gading.